Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala sakit tetek gede nggih Pak Yasin, tetek gede no polnoe. Qala Allah ta'ala la ilaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah taala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadirat Allah dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui betul sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin, kita lanjutkan masih di bab roja, pengharapan kepada Allah Ta'ala. Masuk ke hadis yang ke-17. Masya Allah, matrasul pun gitu, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah riwayat dari sahabat Anas. An Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, katanya Nabi, innal kafiro, sesungguhnya orang-orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah atau yang beragama selain Islam, idza amila hasanatan, ketika mereka berbuat baik. Hadirin, di tempat saya sana masjid itu ada Chinese ini gak salah, itu orang non muslim tapi nyumbangnya masalah. Bila waktunya zakat itu dia nyumbang bukan hanya kiloan, kintalan kan waktunya zakat. Diterima nanti di dewek no. Waktunya kurbanan ya gitu, nyumbang apa kambing kadang-kadang gitu. Ini orang kafir, idza amila hasanatan, kalau dia berbuat kebaikan, ut'ima biha tu'matan minad dunya, dia diberi balasan karena kebaikannya itu minat dunya, di dunia saja. Kalau dia baik, dibalas oleh Allah kebaikan itu, dimudahkan rezekinya, kemudian apa, sehat badannya, paling banter dimudahkan matinya, paling banter. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia berbuat baik. Seperti dulu pernah saya sampaikan, suatu ketika Ustadz Zakir naik ya, India itu, ditanya sama orang non muslim, kenapa orang-orang yang tidak Islam itu kalau berbuat baik dia tidak dapat pahala. Ditanya gitu, kenapa non muslim kalau berbuat baik tidak dapat pahala? Sajane nggih dapat, tapi di dunia tok, di akhirat dia tidak dapat. Dia Ustaz Zakir naik membuat tamsilan, membuat gambaran, ibaratnya seorang anak yang sudah lulus SMA, mestinya dia kuliah, ya dia kuliah, tapi olehnya kuliah dia tidak daftar.
tidak daftar jadi mahasiswa. Dia ngikuti terus perkuliahan itu, dia ngikuti pelajaran semuanya sampai selesai waktunya wisuda. Bapak Ibu sekalian, bisa ndak ini di wisuda? Bisa ndak? Ndak iso, nggak daftar, dia bukan mahasiswa. Dia ikut kuliah memang. Dia ikut kuliah, dia mengikuti semuanya diikuti, tapi nggak daftar. Ya, bedanya di situ. Nah ini orang kafir kalau berbuat baik, semua yang dilakukan orang Islam dia ikuti, cuma dia tidak daftar mukmin, tidak bersyahadat, tidak sholat, dia ngelakoni api ya sedekah ya bantu ya pokoknya malah tidak pernah syirik kepada orang Islam, apik tok pokoknya. Tapi dia tidak daftar sebagai muslim, sebagai mukmin, tidak baca syahadat, tidak sholat. Ya apa? Di akhirat oleh dapat diwisuda. Ya ora iso, salah wong daftar gak gelem. Nah, mahasiswa ya gitu. Kalau dia kepengen jadi sarjana dan dia berhak diwisuda, punya toga itu nggih, daftar. Waktunya pendaftaran dia daftar, kemudian nanti SPP bayar semuanya lah. Dia berhak diwisuda. Ini juga begitu. Kalau wong apik saja nih, waduh. Sama orang Islam saja lebih apik dia. Pokoknya suka infak, suka memberi, suka derma, suka sedekah, bangun dan segala macam. Tapi ya tadi itu dia tidak pernah daftar mengucapkan 2 kalimat syahadat dan salat. Coba, cuma itu saja nih. Saya tidak mau. Hadirin, alhamdulillah sekarang ini di luar negeri sana, di berbagai negara, gara-gara sepak bola di Qatar itu bahasa Arab. Masya Allah hikmahnya luar biasa. Orang-orang non muslim semakin melek ngerti kebaikan muslim, dia banyak berbondong-bondong yang masuk ke dalam agama Islam. Karena di Qatar itu sembarang negara nih. Anak lahir jamin negara wisan. Nggih, omahe, kendaraan nih, biaya hidupnya ndak kene. Ngrasakno golek penggawean nang setengah mati. Nggih, wis dadi pegawe nang perusahaan gak gelem dijak korupsi, disingkirno malahan. Coba ya. Nggih. Balik ke sini, ngrasani malian nggih. Jadi kembali, orang kafir itu kalau berbuat baik, nggih, dia hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Misalnya disehatkan badannya, digampangkan rezekinya, paling banter dimudahkan matinya. Jadi kalau ada orang cerita wong mati malam Jumat atau hari Jumat itu diampuni dosanya, diberikan syafaat yang hebat. Iku lek muslim, lek mukmin. Lah nek wong kafir mati malam Jumat dina Jumat sekalipun yo panggahe kafir. Ora entuk popo. Nggih, makane syaratnya daftar niku wau. Wa amal mukminun, lah niki mudah-mudahan termasuk kita nggih, karena mukmin. Fa innallaha taala nek terhadap orang mukmin nggih, Allah taala niku yudakhiru, Allah menyimpan menyimpan lahu kepada mukmin itu hasanati, kebaikannya fil akhirah. Jadi di dunia ya dibalas kayak orang non muslim tadi, digampangkan rezekinya, disehatkan badannya, panjang umurnya, segala macam. Kemudian masih punya simpanan di akhirat karena mukminnya itu, nggih. Wayuqibu, dan diberi rizki di dunia ala taati, karena taatnya. Nggih. Terutama hadirin Bapak Ibu, berbuat baik itu yang balasannya cepat adalah kepada orang tua. Sebaliknya kutukan Allah yang paling cepat nggih, gak ngenteni kok nang akhirat, di dunia wis diberikan, itu adalah dosa karena durhaka kepada orang tua. Banyak sekali sudah ceritanya. Nggih. Kalau di legenda itu anak malim kondang, legenda. Di Islam ada nggih. Alqamah apa sinten namanya itu dulu baik, karena dia jadi tidak baik kepada ibunya, matinya kangelan. Nah sekarang
banyak di sekitar kita, banyak orang yang tidak nurut wong tua nggih. Tundelalah kersane Gusti Allah niku rumah tangganya juga sulit untuk senang, sulit untuk penak, sulit untuk bahagia. Banyak itu. Enten sing nikah ra nurut wong tua nikah setuju mergo calon suaminya itu akhlaknya kurang baik dan segala macam. Jenenge wong tua niku lah mesti milihno sing apik to nggih. Apik lahir, apik batin, apik donya, apik akhirat. Nah, ini ndak anak wis pokoknya kadung nuruti hawa nafsu, wis dia ndak nurut wong tua pokoknya lek cara istilah anak sekarang kawin lari ae, kawin kok karo lari sakno hakime nggih. Nen sakno mudine kawin karo lari, kawin lari. Hadirin delala kersane Gusti Allah rumah tanggane masyaallah sakno pokoknya enten mawon arare. Nah ini jadi balasan kebaikan itu tidak mesti nunggu di akhirat. Nggih. Demikian pula sebaliknya orang yang suka derma, suka infak, suka memberi itu gak nunggu di akhirat, di dunia sudah dikasih balasannya oleh Allah Ta'ala. Baik, sekarang dilanjutkan wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain nggih, Muslim ini innallaha la yadzlimu mu'minan hasanatan. Allah itu sama sekali tidak menzalimi, tidak menganiaya, tidak menyia-nyiakan kebaikannya orang mukmin. Panjenengan berbuat apa saja sekecil apapun itu dinilai oleh Allah dan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Katanya Allah, in aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lek panjenengan berbuat baik itu sakjane panjenengan atau kita berbuat baik kepada dirinya sendiri. Nah, kalau berbuat buruk wa in asatum, kalau dia berbuat buruk, hakikatnya dia berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apapun yang dia lakukan pasti ada balasannya. Lek wong Bali bilang katanya hukum karma. Jadi katanya Allah tidak menyia-nyiakan kebaikannya mukmin. Yu'ta biha fid dunya. Nggih. Kebaikan itu di dunia sudah dibalas oleh Allah, wa yujza biha fil akhirati, dan nanti di akhirat juga masih ada simpanannya, balasannya lagi. Niki nek wong mukmin. Sekarang wa amal kafir, lek wong kafir, faid mamu bi hasanati ma amilallahu taala fid dunya. Nggih. Kalau orang kafir hanya diberikan balasan oleh Allah di dunia saja, ya kayak tadi itu ceritanya. Hatta ida abdo ila akhirati lam yakun lahu hasanatun yujabiha. Lek wis mati masuk ke alam barzah dan akhirat, dia sudah tidak dapat apa-apa lagi. Nggih. Iki wau bidane mau daftar lemah. Daftar mengucap kalimat syahadat dan melakoni sholat. Bedanya cuma di situ itu aja. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-18, sebuah riwayat dari Imam Jabir radhiyallahu anhu qala. Oh niki wis terkenal niki nggih, ora apa-apa diwaca nggih. Qala Rasulullah sallallahu masalu shalawatil khamsi kamasali nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum yutasalu minhu kullu yaumin khamsa marratain. Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti di depan rumah kita nggih. Dulu zamannya Nabi nggih, satu kebanggaan, satu kehebatan luar biasa di depan itu ada sungainya, bengawannya. Kalau di tempat kita kan ndak enak, mosok ngarep manuk kaline ngono nggih. Kalau di rumah kita misalnya ada airnya yang sangat jernih, yang istimewa, yang luar biasa. Setiap waktu kita mandi, apakah masih ada kotoran di badan kita lah ini perumpamaan. Demikian pula sholat kalau kita kerjakan dengan baik, nggih, setiap waktu sholat yang tidak sekedar sholat, tapi sholat yang ketemu Allah Ta'ala, sholat yang menghayati kandungannya, maka hati menjadi bersih. Bukan hanya lahirnya, tapi batinnya juga bersih. Ini sudah sering disampaikan. Yang ke-19, sebuah riwayat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa sab'allahu fi. Nah, mulakno nggih niki nggih kesimpulane lek enten tiyang
meninggal dunia sing rajin ikut nyolati. Kenapa? Nggih. Pertama, nyalati wong mati niku katanya Nabi mendapatkan pahala 1 kirot. Nek nyolati tok lek panjenengan derekaken dateng makam 1 kirot lagi jadi 2 kirot. 2 kirot itu berapa? Katanya sahabat tanya. 1 kirot itu sama dengan gunung yang paling besar. Waktu itu gunung yang paling besar adalah Gunung Uhud. Jadi lek nyolati jenazah niku oleh 1 pahala yang gedene sak Gunung Uhud. Jadi rugi lek enek jenazah gak melok nyolati. Aja kemudian kegeden alasan nggih. Sing celonone kotor lah sing wah mojak nyolati. Yang pertama, rugi nek gak nyolati. Apalagi menghantarkan sampai ke makamnya, dapat 2 kirot. Jadi itu ladang pahala yang hebat, yang luar biasa besar. Yang kedua, orang yang sregep nyolati wong mati, besok lek mati akeh sing nyolati. Panjenengan tingali wong sing wegah jak nyolati wong mati, waya dhek mati, wah sepi gak ana sing teko. Panjenengan titeni, niki sudah hukum karma. Kemudian katanya Nabi ini dikaitkan dengan ini, tidaklah seorang mukmin muslim yang meninggal dunia kemudian fayakumu ala janati arbauna rajulan, kemudian ketika dia mati disolati oleh 40 orang atau lebih. 40 orang atau lebih. Orang 40 orang itu adalah la yusyriku nabila, orang yang tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Semuanya mukmin yang tulus, mukmin yang betul. 40 orang atau lebih. Ila syafa'ullahu fihi, kecuali tidak ada lain kecuali dijamin diampuni dosanya dan diberikan syafaat oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga. Enak toh? Enak. Kemarin itu sudah kita baca, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, jadi tidak ada Tuhan pokoknya, apapun namanya, bentuknya, modelnya, Tuhan hanya Allah Ta'ala saja, dan Muhammad Rasulnya, dengan sesungguh-sungguhnya, seyakin-yakinnya, haram dia masuk neraka. Apalagi ditambah ini, sregep nyolati wong mati, sholati api, wah dijamin masuk surga. Gampang nggih? Gampang ngomongi. Lakoni ngono wis takziah jak nyolati. Kula niku sering dijaluki tulung nggih keluarga Pak Rahmat. Ini bapaknya anak-anak meninggal minta tolong nggih. Sing nyolati lah, sing rambut segala macam. Ya pun teko nyolati ngono alasan. Nggih. Sing klonone kotor sing lah wis. Niku tandane besok lek dhek mati sing nyolati ya angel ya. Nah wong sing nggih sregep ikut nyolati wong mati niku hadirin kayak panjenengan pirsani ulama-ulama itu kiai terutama di desa-desa masyaallah sing teko luar biasa banyaknya. Nah insyaallah kayak gitu tuh dijamin diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diberikan syafaat dan dimasukkan ke dalam surga. Nggih ya latihan panjenengan nggih. Hadirin, saya perlu singgung sedikit aja nggih. Ada paham ya, atau pendapat. Ini hanya paham nggih. Saya tidak mengajarkan tapi hanya menyampaikan. Ntar lek panjenengan sewaktu-waktu ketemu ben gak kaget. Ada paham yang mengatakan bahwa mensolati jenazah itu tidak mesti harus wudu. Ini paham. Saya ndak ngajari kayak gitu. Nggih, nek saya tetap harus wudu kayak apapun namanya sholat. Nggih. Itu ada yang mengatakan tidak wajib wudu. Karena sholat jenazah itu hakikatnya bukan sholat sebetulnya, tetapi hanya mendoakan. Karena di sholat jenazah itu gak ono sujud ruku'e. Dan satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan ya sholat jenazah ini. Seperti Nabi pernah melakukan kepada jenazahnya orang perempuan yang tukang nyapu di masjid meninggal, Nabi tidak diberitahu. Nabi tanya di mana tempat makamnya, ditunjukkan, kemudian Nabi menyolati di situ. Boleh. Makanya ntar kelek panjenengan ketemu ada orang yang bilang nyapa wudu, sholat jenazah gak ada wudu gak apa-apa, pun meneng mawon. Nggih, niku pahamnya mereka. Nggih. Kalau kita ya jenenge sholat nggih. Kalau napa niku
kelompoknya Syafi'iyah biasanya wudhu itu diutamakan, ndak nunggu sholat. Nggih, orang Syafi'iyah itu sawaya-waya punya wudhu, batal wudhu meneh nek iso. Nggih, lek gak iso ya gak iso nggih. Nek dulu zamannya Nabi, sahabat-sahabat itu terutama sahabat Bilal ndak pernah pegut, ndak pernah putus wudhu, batal wudhu lagi. Sampai Allah menghormati kepada sahabat Bilal itu, wonge lho sik urip sining donya wonge. Suara sandalnya sudah di surga, coba. Karena niku sahabat Bilal ndak pernah putus wudhu, dan nanti ada keterangan lagi. Dan setelah dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Ben nggih? Apa iki? Yang panjang tadi, bukan. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin nahwan min arba'ina. Suatu ketika kata Ibnu Mas'ud, kami dan para sahabat yang lain juga sama Rasulullah berada di dalam sebuah kemah. Nggih, kemah lek cara sakniki nggih. Di Kubah itu kemah cara sakniki. Min arba'ina, sekitar orang 40-an di dalam kemah itu. Nggih, sekitar 40-an orang. Faqala, kemudian Nabi bertanya, atardauna antakunu rubu'a ahli jannah. Nggih. Nabi tanya, Nabi nasihati dalam nada tanya, apakah kau mau para sahabatku sekalian kalau kamu ini adalah bagian dari 1/4-nya penghuni surga? Coba. Lek Nabi sing nakoki kan ndane senenge nggih. Ya jelas mau to nggih. Jadi kalau 1/4-nya penghuni surga, kita termasuk di dalamnya. Kuna na'am, para sahabat, iya Nabi mau sekali. Kala Nabi masih bertanya lagi, ndak mandek sampai di situ. Atardauna antakunu sulusa al jannah. Lek tadi 1/4, sekarang 1/3. Maukah kamu sekalian kalau kamu sekalian ini adalah 1/3 dari para penghuni surga? Mereka menjawab, kulna, na'am, mau Nabi. Kala setelah itu Nabi kemudian menyampaikan sabda dalam nada sumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya. Jadi maksudnya demi Allah, ngoten nggih. Yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya. Inilah arju, aku ini betul-betul mengharapkan antakunu nisfa ahli jannati, bahwa kamu sekalian itu nanti bukan hanya 1/4 atau 1/3 dari penghuni surga, tapi separuhnya. Separuh penghuni surga itu adalah umat-umatku atau umat Muhammad, ya. Nanti separuhnya, bahkan lebih kalau bisa. Kok bisa? Iya, kalau di sini kita akeh muslimnya hadirin. Tapi di luar sana coba, ya. Muslimnya sedikit sekali. Apalagi sekarang ini panjenengan natas dapat postingan atau share-sharean, ya. Di Cianjur yang kena musibah gempa itu, Masya Allah hadirin, kristenisasinya luar biasa. Yang kena musibah itu ada satu tempat yang 100% cara orang Kristennya oleh nyampe nentu ya kayak ustadz gini macaknya, ya pakai koplo, pakai sarung, pakai sorban, masuk rumah keluar rumah, anak-anak kecil dibujuk, dikasih apa-apa gitu. Jadi ada daerah yang Masya Allah cara kristenisasi. Bahkan sekarang enten, saya tidak tahu apakah panjenengan pun nanti dapat videonya tak belum gitu. Ada pujaan-pujaan Nasrani yang memuji Tuhan Yesus itu dibuat nada dengan sholawat badar itu. Enak lagune. Wong mereka memang orang gereja itu ahli musik. Nggih. Jadi bukan hanya kayak ada terbangan tok, dia ada organnya, ada gitarnya, komplit, jadi enak suaranya. Nah, kita yang tidak tahu, enak rek selawate, padahal itu pujian kepada Kristus, Yesus Kristus. Ada haleluyanya barang.
Ikut boleh, Pak. Nah ini lek takok ngono iku sing garai enggak tepak iku. Nggih, lek wayah hari Natal niku panjenengan diundang ono acara Natalan, syukuran mereka. Panjenengan lek datang dalam rangka menghormati orangnya loh nggih. Menghormati orangnya, bahkan ikut makan kalau makanannya halal boleh. Tapi lek datang mengikuti ritualnya, ini sing celaka. Melok ngini-ngini barang ngoten niku wah awat. Nggih, syirik niku punan. Hati-hati nggih. Jadi Nabi demikian sayangnya kepada kita, berharap bahwa separuh dari penghuni surga nanti itu umatnya. Nggih. Wa dzalika annal jannati la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, maka kata beliau tidaklah bisa masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang salim, yang muslim. Yang muslim itu yang sudah bersyahadat dengan tulus tadi itu dan melakukan sholat. Wa ma antum bi ahli syirki, dan tidaklah kamu sekalian tergolong orang ahli syirik. Nggih. Ila kasyaratil baidoi fi jildil sauri, kecuali jadi sedikit sekali ya, yang ahli syirik itu di dalam umatnya Muhammad yang betul hanya bagikan satu bulu warna hitam di badannya sapi yang warna putih atau sebaliknya. Ini yang dikehendaki oleh Nabi. Jadi jangan sekali-kali terlibat kepada kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu nggih sanggup mau ridho memaafkan, mengampuni semua dosa-dosa kecuali dosa syirik yang sampai mati dia tidak mau taubat. Nggih. Syirik tapi taubat sih gak apa-apa diampuni oleh Allah, tapi lek sampai mati dia tidak taubat, nah ini yang berbahaya. Naudzubillah. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, sampai dia mati dia tidak bertaubat, itulah yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi para sahabat itu banyak yang dulunya juga syirik, musyrik. Kayak sahabat Umar itu sebelum muslim Masya Allah jahatnya luar biasa, tapi begitu menjadi muslim Masya Allah jadi jagoannya kaum muslimin. Baik, sampai di sini. Oke, monggo, itu ada mic-nya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Ramadan, saya ingin untuk pahala atau fadilah dari sholat jenazah itu begitu besarnya, sebesar satu kilometer atau satu meter. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau misalnya kita ini tidak mampu menetapkan karena lokasinya di luar kota yang jauh, tapi begitu kita mendengar ada meninggal, itu kan sholat goib. Apakah karena memang tidak memungkinkan untuk datang di desa itu, tapi niat kita kepingin sekali, tapi nggak bisa. Ini apakah fadilah kan dia sholat goib itu sama dengan mendapatkan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin masih ada, nanti saya bantukan. Monggo, nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai perkataan tafsir tadi, Ustaz. Saya mungkin kurang jelas. Tadi yang dikatakan mungkin selain Islam itu kafir. Kalau betul. Sekarang kalau saya melihat agama seperti Buddha, Kristen, Nasrani itu apa juga dikatakan kafir. Karena banyak yang orang sama seorang Muslim mengafirkan sama Muslim. Itu bagaimana hukumnya? Yang kedua seperti Pak Roy tadi, orang yang melakukan jenazah itu kalau makmumnya itu nanti banyak yang menyolati. Itu saya tahu sendiri tentang saya. Saya tahu persis perilaku orang yang biasa-biasa saya, mungkin sholat, enggak sering minum, tapi dalam Jumat yang akhir, ketepatan hari Jumat, jadi banyak yang menyolati. Bagaimana hukumnya? Bisa masuk surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nggih. Yang pertama yang berkaitan dengan sholat jenazah tadi itu nggih. Memang sayugjanya sholat jenazah itu adalah di depannya jenazah. Nggih. Kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan karena satu dan lain hal seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap Raja Najasyi. Raja Najasyi itu dia muslim, tapi dia merahasiakan keislamannya. Nabi tahu keislamannya karena pernah berhubungan dengan Rasulullah. Raja Najasyi itu karena dia mati di tengah-tengah non muslim, maka tidak ada yang menyolati, sehingga ketika sudah beberapa waktu dimakamkan Nabi baru mendengar Nabi mensolati dengan sholat ghaib. Karena udzur maka diperbolehkan sholat ghaib itu, dan insya Allah kalau memang karena udzur tadi itu pahalanya di tangan Allah Ta'ala, insya Allah diberi pahala dengan pahala yang sama. Karena udzur loh nggih, aja jane iso melok datang dan nyolati tapi tidak mau datang, aku tak sholat ning omahe, sholat gaib saja. Ini namanya melanggar non ketentuan. Yang kayak gitu tuh insya Allah tidak dapat. Tapi kalau dengan betul-betul karena udzur, insya Allah Allah Maha Pemurah. Kemudian dikaitkan dengan yang orang yang istilahnya Al-Quran fasik panggil. Fasik itu yang orang-orang ya kayak kita ini, tapi dia akeh dosane daripada apike. Muslim ya sholat, tapi ya ngombe, ya nyolong. Begitu kecekel mari sholat nyolong. Loh kamu tadilah ikut jamaah nang masjid, lah kok nyolong? Iya, lho po sholat tak gesamu mati lah, nyolong gesamu urip jarene ngono. Iya ngono iki. Nan diki cerita nggih. Nyolong ya Dek. Nyolong gesamu urip, sholat gesamu mati. Nah, hadirin Bapak Ibu, Allah itu kan Maha Pengampun nggih. Kadang-kadang ada orang dosa ya, yang dosanya itu berhubungan langsung dengan Allah seperti minum tadi itu. Nggih. Ini dosanya dengan Allah Ta'ala. Bisa jadi diampuni oleh Allah karena dia punya kebaikan yang kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Mati itu kan yang menentukan Allah dong ya. Masa isa awake aku kok tak mati dino Jumat atau malam Jumat, isa panjenengan. Ya pengen roh aku lek bisa ngono. Mati milih, aku tak mati kok malam Jumat waktunya sholat isya tak mati, ya iso. Semuanya Allah yang menentukan, yang menetapkan hari itu adalah Allah Ta'ala. Nah, bagi orang yang muslim, yang mukmin, kalau sudah ketetapan seperti itu mati di malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah dosanya diampuni oleh kita. Husnudzon saja, kecuali kalau dia betul-betul orang yang non muslim, tidak pernah syahadat, tidak pernah sholat, mati malam Jumat, ya wis karena hitungannya apa-apa. Nah kalau masih muslim ya bisa jadi dia punya kebaikan yang hanya Allah yang tahu. Mungkin dia dibalik dosanya itu suka minum, suka molimo, tapi dia juga suka berderma, suka nolong orang. Nah yang kayak gini-gini ini kita tidak ngerti, kadang-kadang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang istilah kafir. Kafir itu sebetulnya istilahnya Allah. Allah yang mengatakan orang yang tidak muslim, tidak mukmin itu kafir. Kafir ini bahasa sopan sebetulnya, bahasa halus, dibanding dengan mereka kalau menyebut kita domba-domba apa jenenge? Domba yang sesat, coba. Lebih jahat itu dengan istilah kafir itu bahasa halus. Dia tidak beragama Islam, tidak mukmin dikatakan kafir. Kafir itu kan dari kata kafaro. Kalau di istilah bahasa lain, kafar itu kan cover. Cover itu penutup. Jadi kayak buku ada penutupnya, sampulnya itu. Bukunya di dalam ditutup dengan cover.
penutup atau halaman ya sampul ya sampul. Jadi orang yang kafir itu mesti tercover dari kebenaran, dari hidayah, dari tuntunan Allah Ta'ala. Jadi hidayah Allah tidak bisa masuk karena ada covernya tadi itu. Maka kalau Allah mengatakan mereka kafir, Allah yang bilang bukan kita. Kul ya ayyuhal kafirun, coba. Siapa sih ngomong? Allah tahu nggih? Itu Allah yang mengistilahkan istilah yang bagus, yang lemah, yang sopan. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Jadi Allah yang mengatakan mereka kafir. Jadi mereka memang tidak mau dikatakan kafir. Kok aku beragama kok. Masih Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, aku beragama. Jadi kalau dikatakan kafir, marah dia. Kok aku beragama. Menurut Islam, kalau bukan Muslim, bukan mukmin, itu kafir namanya. Jadi ketika Nabi berdakwah, orang-orang kafir ini kualan menghadapi Nabi. Nabi itu dikasih apa saja tidak mau luluh hatinya. Sampai matahari dibelah dua, satu di kanannya, satu di kirinya, suruh pindah agama. Oh, tidak mau, apalagi cuma sekedar dikasih uang, dikasih istri, dikasih jabatan, tidak mau Nabi. Turun ayat itu. Kul Muhammad katakan kepada mereka. Jadi orang kafir itu karena kualan Bapak Ibu waktu itu, wis Muhammad lek ngono gantian ae. Lek Jumat ibadah ning tempat ibadahmu. Ku lek Minggu nang tempat nggone wong Yahudi, Sabtu nang nggone wong Yahudi, mulai Minggu nang gereja, dan seterusnya sampai seminggu penuh. Maka Allah menurunkan ayat ini. Allah katakan dia itu kafir. Kul katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'bud, aku tidak bakal nyembah terhadap apa yang kau sembah. Demikian pula kau tidak mungkin akan nyembah apa yang menjadi sesembahanku. Jadi istilah kafir itu sakjane nggih, ya marai ya tidak mau lek orang dikatakan kafir mesti tidak mau lagi. Tapi Allah yang bilang kayak gitu ya, karena menurut Allah itu bahasa yang tepat untuk mereka. Karena dikatakan awe dhewe ngapike kaya ngene, dikatakan domba yang sesat itu ya tambah bukan hanya pelecehan, ya penghinaan. Panjenengan diarani domba, sesat lagi. Ya apa? Kan lebih daripada perkataan kafir tadi itu. Jadi memang tidak akan mau dia dikatakan kafir, tapi memang menurut Islam orang yang bukan Muslim, bukan mukmin itu adalah kafir. Nggih, tapi ya cukup di kita saja. Ojo ngun ketemu panjenengan tonggone, wong kafir. Kowe arep nang ndi? Wah, ya selesai panjenengan. Nggih. Jadi itu yang dikatakan kafir itu. Selesai itu orang Muslim. Nggak tahu KTP atau apa, tapi menurut agama itu Islam. Kita yang mengafir kafir sama semua Muslim itu hukumnya bagaimana? Oh, nggih enten mau nggih. Nggih. Ini yang berbahaya Bapak. Kayaknya dulu sudah kita pernah bahas itu. Jangan sekali-kali sesama muslim nggih mengatakan kafir. Nggih. Karena urusan kafir ini kan urusan keyakinan, urusannya Allah Ta'ala. Katanya Nabi, kalau ada orang mengatakan muslim yang lain kafir, pasti salah satunya kafir, betul. Coba wani panjenengan ngomong kafir. Lek yang panjenengan katakan kafir itu memang orang kafir, berarti panjenengan selamat gak apa-apa. Tapi lek yang panjenengan katakan kafir itu dia sajane muslim, kafirnya kembali kepada coba yang mengatakan gitu. Bahaya. Menurut keyakinan akidah yang kuat, jangan sekali-kali kita mengatakan sesama muslim kafir. Mungkin kita berbeda paham. Nggih, mungkin nggih selama muslim itu masih berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasul yang mutawatir, yang sahih, maka jangan sekali-kali dia katakan kafir. Sekalipun mungkin pahamnya berbeda. Hadirin Bapak Ibu, di antara kita semuanya ngaku bahwa kita itu aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang salafi, yang wahabi itu juga mengatakan bahwa aswaja itu dia.
Loh, sing bener sing ndi? Nah ternyata menurut para ulama kesimpulannya selama orang masih berpegang kepada Al-Quran, Tuhannya masih Allah Ta'ala, masih berpegang kepada sunnah Nabi, Nabinya Muhammad, itulah dia ahli sunnah wal jamaah. Terus kalau ada dikatakan 73 golongan nanti yang selamat cuma satu, yang 72 masuk neraka, banyak di luarnya seperti Khawarij, seperti apa ya? Apa paham-paham yang leneh yang mengatakan bahwa sholat sehari semalam itu bukan 5 waktu tapi cukup 3 waktu. Pokoknya yang melanggar tentang akidah dan syariat ini yang bukan aswaja. Selama masih ini sajane ana lanjutannya mungkin. Selama masih mengatakan Allah Tuhannya, Al-Quran kitabnya, Rasulullah Muhammad nabinya dan sabda-sabdanya diikuti semuanya, mungkin beda karena ada ayat itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di tangan Nabi lah tempatnya uswah hasanah, teladan yang baik itu. Nah, uswahnya hasanah Nabi ini rupanya bukan hanya satu, ada uswah urusan ubudiyah, ada urusan sosial. Nabi kan bukan hanya mengajarkan urusan akidah saja. Nah, jadi Bapak Ibu, uswah hasanah ini menjadi berbeda-beda sesuai dengan pahamnya. Imam saja ada 4 kok nggih. Ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi, gitu. Ada Imam Syafi'i. Coba. Ini semuanya pegang Al-Qur'an, nggih. Orang yang satu mengatakan yang misalnya mengikuti Imam Syafi'i bahwa kunut itu ada dan kunut itu bagian dari abadnya sholat. Tapi imam yang lain ada yang mengatakan kunut itu tidak perlu. Coba, apakah mesti ini kemudian dikatakan kafir? Berani mengatakan salah satu dari 4 imam itu kemudian kafir? Rawani toh? Rawani. Jadi jangan sekali-kali mengatakan sesama muslim adalah kafir. Sekalipun mungkin kita melihat dia itu kan hanya di KTP muslim Islam itu, tapi dia ora tahu sholat. Memang ada hadis yang keras Bapak. Nanti kita ketemu insya Allah nih. Ada hadis yang keras yang membedakan muslim dengan kafir itu sholatnya. Masih dia mengatakan saya muslim, lontek. Tapi kalau dia tidak pernah sholat, itu hadis yang keras mengatakan dia adalah sudah bukan muslim. Ada, tapi jarang yang berani mengekspos hadis ini karena ini berat. Kenapa? Masih ada paham-paham yang lain. Selama orang yang tidak sholat itu mengatakan bahwa sakjane sholat itu wajib, tapi dia repot, dia pokoknya tidak mengatakan sholat tidak wajib, dia tetap mengatakan sholat itu wajib, cuma dia rumi iso nglakoni. Maka jangan sekali-kali mengatakan orang ayat itu kafir. Dan kalau dia mati masih tetap harus disolati. Nah, kecuali kalau orang yang tidak mau sholat tadi sudah mengatakan apa sholat dihapus wong Arab sholat itu ora ono gunane cengkak-cengkuk tok. Bedane nanti mati apa doae ngono. Kabeh dilebokne lemah. Lah nek enten wong sing mengatakan bahwa sholat tidak wajib, itu adalah cuma itu adalah dia sudah boleh tidak disolati. Wallahu alam bisawab. Dulu ada Al-Qur'an berbahasa koran zaman waktu PKB dulu nggih. Itu pembahasannya kayak gini luas sekali. Ngaten nggih? Insyaallah dilanjutkan pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah taala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.